welcome back-nya Sampul Said, cuma dengan versi yang agak berbeda. Nanti kita akan tetap ada di ruangan juga, tapi untuk momen awal Program baru, ini ya. program baru nih ya, program baru. Welcome to Said Carpool. What is carpool? Carpool tuh kayak kita nyanyi-nyanyi karaoke tapi di mobil. Enggak. Ini diskusi. Ya sambil karaoke, jadi diskusi santai. Diskusi santai ala mobil sederhana. Kalau artis-artis kan pakai mobil besar ya. Kalau kita kan pakai. Nantilah aku beli apa? SRV, kita podcast di. Udah yang ada aja punya, disyukuri, dinikmati apa yang punya. Syukur-syukur nggak kena panasnya ya. Betul. Oke. Oke, Selamat guys. datang. Ini pertama kali kita buat konten di mobil bareng Dian Mulyasari. Halo. Ambil ini. Selamat datang. Nanti kita beli bensin dulu kali ya. Udah Kita mau dari habis lagi. coffee shop lokal namanya Buen. Buen Coffee. Buen. Semoga nanti kita di endorse terus ya kalau setiap kali. Oh, Kalau berharap kita setiap hari loh investasi ke situ. Dia investasi. Ya kamu belanja. Bukan Ini kan kita investasi. peduli sama Produk lokal ya. pelaku-pelaku UMKM. Iya, kita memperkaya orang itu namanya. Bukan juga memperkaya orang. Ya karena kebetulan aja asik di situ kan. Oke, Jan. Buen Coffee. Kamu lagi sibuk apa sekarang? Lagi sibuk apa? Sibuk merana. Enggak juga sih ya, itu sedikit galau ya. Maksudnya hidup kan kita kadang di atas, kadang di bawah, kadang kita happy, kadang kita sedih gitu kan. Tapi lagi sedih. Cuman ya aku bawa happy aja dulu kan. Happy tapi mata tuh bengkak mulu. Ya juga sih, aduh gimana ya. Terus gimana kerjaan? Kerjaan oke-oke aja, lagi sibuk. Aku lagi sibuk di ya, media lah, banyak enggak juga banyak, tapi alhamdulillah bikin aku sibuk juga gitu bang. Bukannya sekarang sibuk sama ekrab itu juga ya? Oh iya, itu aku juga lagi sibuk di Deparekrab atau ekrab ya. Jadi itu kayak organisasi yang membindangi apa namanya? Kok nggak jalan-jalan ini? Bentar tuh banyak mobil sore gini Apa namanya? Penajam sore Ya, gini peningkatan rame. SDM juga. Coba liatin kan. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sumpah. Ngerinya. Gua- Oh, coba. aku aja ingetin deh, aku take over ya. Iya. Kayak ya. Ini nih. Kalau kamu bawa mobil, aku tahu aku masih punya anak, kasihan. Aku Kalau belum aku punya mati, anak. kalau Aduh, aku yang cariin aku mati ya suami, nggak Bang. apa-apa lah. Cariin aku suami dong. Jangan kami di sini. Kayak Oh, di orang sini nggak siapa tahu. laku. Kayak orang nggak laku anjay. Ini mobil baru depan. Bagus nih. Platnya putih merah. Bagusnya pakai mobil gituan baru. Iya, buat kita Podcast apa? podcast Carpool bang, Carpool. Jangan lupa Said Carpool, Said Carpool. program barunya. Program baru. Oke. Bukan program baru sih sebenarnya. Ya, ini ya. Ya maaf ya kalau goyang-goyang ya karena Kan kita lagi di mobil. ya. Oke, karena stabilizernya beda kali ya. Enggak, anunya holdingnya itu. Yan, Apa? kegalauan apa sih di usia milenial yang belum nikah? Oh, jangan sebutin usianya ya. Iya, Tapi nggak usah. tebak, Di usia milenial lah. Kan? tebak aku di komen aku umur berapa guys? Ya intinya milenial lah. Intinya Ini Yan. kita milenial. Hah? Apa? Kegalauan apa yang melanda anak-anak? Betul nggak sih kegalauan mereka itu karena belum menikah? Iya, itu juga jadi faktor sih. Tapi kalau aku nggak juga sih, biasa aja kalau belum menikah di usia sekarang. Yang penting intinya satu, banyak duit. Kalau udah lagi stres kan langsung apa namanya, pesen tiket, ayo kemana gitu kan. Terus menurut kamu? Pulang-pulang stres lagi gitu. Terus menurut kamu kalau sebenarnya uang itu lebih apa ya? Lebih penting daripada pasangan gitu? Enggak juga, pasangan juga penting. Cuma
Ya mungkin belum ketemu juga jodohnya kali ya yang tepat. Itu aja sih bang. Dulu sebelumnya kamu punya target nggak sih? Aku dulu pas kuliah aku ada target nikah umur 25 tahun, cuman sekarang udah kelewatan. Naikin lagi targetnya kan, jadi 28 bang. 28 nggak nikah. Jadi Anjir. jangan juga lah, kamu dia tahu lah kamu umur berapa. Astagfirullahaladzim, dikat aja bang nanti. Oh di sensor bang, di sensor. Ya nggak perlu disensor, biar aja. Pasti dibilang, Yan, Tua banget gitu ya. tua banget. Gila ya, kalau sore ini rame betul ya. Kita coba untuk beli Pertalite. Pertamax ada kayaknya banyak yang apa namanya? Yang bikin berebet gitu ya. Ini Pertamax bikin mobil rusak. Ada juga nggak info bang Hasan? Iya, kan lagi rame nih juga ya, di Kaltim. Iya, kenapa itu? Ya, Pertamax kita belum tahu juga. Lagi rame. Tapi yang jelas ya, saya nggak mau bicara tentang masalah kerjaan sih ya. Saya pengen kita ngobrol kondisi dunia yang tidak sedang baik-baik saja ini di usia yang cukup produktif lah harusnya. Cukup tua. Tapi kita jadi nggak produktif gara-gara memikirkan sesuatu yang nggak terlalu penting gitu ya. Karena masih banyak hal yang jauh lebih penting daripada tentang kesedihan yang masih kita bahas. Yan, Sudahi galaumu kawan. sudahi galaumu kawan. Jadi kalau menurut kamu sendirian di usia milenial yang sampai hari ini, per hari inilah, kegalauan apa yang melanda? Aku? Iya. Bukan kamu aja ya, secara umum lah. Galau masa depan aja sih kayak belum jadi apa-apa, belum berkontribusi. Gila udah jadi direktur, belum jadi apa-apa. Ya maksudnya belum. Jadi manusia itu nggak pernah bersyukur ya nggak sih kayak. Ya berarti kamu sadar dong kalau kamu nggak tahu syukur. Kayak udah di fase begitu maksudmu? Iya. Kalau sudah di situ deh malas. Antri ya? Antri, panjang betul kita antri di situ. Habis kontennya habis di SPBU aja. Tapi nanti cut yang nggak penting bang. Ya sebenarnya di usia kayak ini nih kita tuh lebih cenderung. Aku udah agak sedikit bingung ya kenapa ketika kita coba sama anak-anak Gen Z itu kita diajak nggak apa ya, kayaknya nggak mention ketika kemudian diajak bicara tentang tentang dunia bisnis, masa depan, banyak lah. Tapi lebih ya, kalau bicara tentang apa yang lagi tren hari ini, apa sih itu? Habis itu ntar diedit. Apa editin di sini kontennya dipotong konten yang gitu-gitu Velosia. Abang nggak master sih. Aku nggak ngerti ya, sumpah aku nggak ngerti. Nggak usah Velosia lah, Mbo. Yan, Ya itu lagi viral. Yan, kalau melihat kondisi saat ini, apa sih yang jadi problem sebenarnya? Kenapa karakter anak-anak sekarang itu lebih cenderung ya, kalau kita bilang nggak punya etika ya nggak semua, masalahnya yang nggak punya etika ya attitude-nya. Nah ya ampun nggak ada sopan-santunnya sama yang lebih tua kayak walaupun apa-apa maksudnya hormatin gitu loh. Kebanyakan sih gitu ya. Kebanyakan gitu yang kamu temuin ya. Kayak nggak ada sopan-santun. Ya saya bilang sebetulnya ya kita nggak terima kondisi teknologi ya. Teknologi membuat kita. For information bahwa Penajam Pasir Utara itu jalurnya cuman satu jalur, ya kan? Jadi kalian kalau dari Balikpapan pakai apa namanya speedboat atau klotok nyampe di Pelabuhan Penajam, ya kan? Habis itu kalian tuh nggak akan tersesat karena jalurnya cuma satu jalur. Penajam, Petung, Waru, Babulu, terus Pasir. Jadi kalau perjalanan kalian nggak bakal tersesat. Gitu aja sih. Siapa bilang nggak tersesat? Lo Penajam loh, sekarang juga udah banyak akses jalan lain. Penajam. Iya. Meskipun kalau kita ke Gunung Steleng di daerah Penajam itu banyak jalan-jalan tikus juga. Walaupun enggak, tapi kalau orang luar bang, maksudnya orang yang
lagi berpergian bisa Oh, ke akses Kalimantan jalan utama. Selatan. Iya, jalur. Maksudnya yang rame pun Penajam sih nggak rame ya. Yang rame tuh Oh, jadi Petung. Penajam nggak ramai gitu? Nggak. Yang rame tuh Petung sama Babulu. Penajam itu nggak ada apa-apa. Nggak, Yang rame itu cuman Petung, Babulu. Di sana udah ada apa namanya itu yang toko murah itu yang kuning itu Bang. serba 5.000. Serba ya pokoknya murah itu loh. Itu yang rame. Perkafean juga banyak di sana kan. Ya, tapi Aku jadi Penajam bingung juga. ya. Ginian, sebetulnya kecemasan kita itu kurang lebih aja sih ngeliat kondisi hari ini. Karena memang ada, menurut saya kita ini bukan ngejudge generasi Gen Z itu nggak bagus. Ya sebagian juga ada yang bagus, baik, bahkan juga mungkin ya, bukan generasinya tapi personnya, walaupun tapi dominasi anak-anak Gen Z sebetulnya bukan di Gen Z-nya, lebih di era teknologi. Dan ini juga mungkin berpengaruh sama ini Bang, apa namanya waktu fase COVID itu loh. Iya benar. Fase COVID kan anak SMA tuh yang di Main handphone angkatan aja, anak game. SMA yang tahun 2021 2022 yang lagi COVID parah itu kan. Aha. Kan dia di rumah aja jadi handphone, jadi kayak nggak ada guru itu nggak face to face kalau ngajar, jadi kayak mungkin attitude-nya jadi pendidikan moralnya kurang kali ya jadinya ya Terus, kan ya sebenarnya kan itu juga mungkin harusnya bisa lebih mempengaruhi. bagus karena kan di rumah kan langsung terkontrol orang tua, cuman ya Kan orang tua beda-beda Bang, apa itu orang tua di sini kan beda-beda karakter pembelajaran dia ngasih ke anaknya gitu loh, ya kan? Nggak Iya. semua, kadang ada yang bodoh amat, maksudnya ya nggak ada iya. Oh ini sudah ngasih kalau pelajaran saya sih yang ngeliat bagus. gini, apa budaya atau teknologi pasca daripada waktu COVID itu, saya nilai bahwa memang apa ya, ada miss yang paling parah itu sebenarnya lebih ke waktu itu anak-anak bebas ngakses internet sebebas-bebasnya karena dan nggak terkontrol. Iya, kita nggak tahu ya dia Iya. suka buka-buka. Jadi efek COVID itu baru dirasakan dalam arti tanda kutip di perubahan perilaku apa ya, di rumah aja itu kan, di rumah aja itu ya akhirnya semua bisa semudahnya dia mau akses apa aja di situ. Jadi ya budaya luar tempat terkontrol, dia di kamar sendirian, dia buka handphone dengan alasan tugas sekolah. Iya. Gitu. Bahkan lebih parahnya tuh, situ agak sedikit itu sumpah serapah itu di game itu juga Ya pas itu Iya, juga game juga ini kan jadi salah satu. berpengaruh menurut saya ya, karena saya ngeliatnya kalau di tongkrongan ya saya juga bukan orang baik-baik, nggak baik-baik amat juga gitu, bukan orang baik juga dalam arti tanda kutip ya, tapi kan kita bisa lihat posisi di mana kita ketika bercanda dengan bahasa-bahasa yang memang kayaknya bebas banget ya, biar di mana aja ngomong atau ngocehnya itu ya kasar juga tetap. Iya. Gitu. Jadi ngomong binatang kaki 4 iya Anjing gitu ya, anjing kamu, udah asu kamu gitu kan. ya, aku yang editnya setengah mati cok. Di aja nanti Bang, apa namanya, di blur itu apa sih kalau di ini, Di tit gitu ya. Nah, ya. itu sebetulnya yang bikinnya ya apa ya, saya mau bilang apa, ternyata memang ada komunikasi. bukan ada miss di fase-fase itu, karena menurut saya ya nggak kena di momen, tapi mau bagaimana, waktu itu kan wabah melanda Indonesia. Ada perubahan perilaku generasi Gen Z di era, dan efeknya itu kita bisa lihat hari ini pergaulan mereka. Jadi aku pernah masuk di salah satu tempat gitu, candaan mereka dengan umpatan-umpatan yang kasar itu biasa aja ya.
biasa, Karena- soalnya candaan ringan. Mungkin karena kebiasaan kan lingkungannya gitu. Ya pengaruh game salah satunya tadi itu menurut saya ya. Karena kalau di game itu kan ada orang bilang, orang mungkin yang nggak biasa sumpah serapah disumpah, tapi disumpah serapahin terus menerus ya, endingnya juga jadi ikut nyumpah serapah kan. Iya, betul. Itu yang terjadi. Kalau saya ngelihatnya ya, perubahan perilaku itu nggak bisa juga kita jadi dari satu titik, dan kita bisa simpulkan bahwa memang lebih ke Wih, nggak apa-apa biasa. Muter Nanti lagi. kita beli mobil. iya mobil aku Shit HRV, Bang Hasan Robicon. Amin ya robbal alamin, amin ya robbal alamin. Ya, amin. Nah, menurut kamu sendirian, langkah apa yang mesti dilakuin sebenarnya? Untuk Ya kan, ya ada degradasi atau ada penurunan moral dalam arti tanda kutip ya di generasi kita yang hari ini bisa kita lihat. Mungkin sistem pendidikan balik di era aku SD kali ya, kayak Ada budi pekerti. iya ada PKN PPK, ya kan, kayak ada sih PKN sekarang Kayak- cuman dan UU perlindungan anak tuh ada yang poin yang dikurangi, ada penambahan kan. Iya. Jadi guru itu takut marahin murid karena murid bisa yang kena bisa marah, ngancam gurunya dengan undang-undang gitu. ngelaporin gitu loh. Iya nggak sih Bang? Benar. Mungkin itu bisa jadi salah satu faktor Iya. anak jadi- zaman sekarang tuh terlalu Tapi memang benar tuh ya. meremehkan guru-gurunya kali ya. Tapi benar tuh ya, jujur aja. Saya lebih ngeliat anak-anak tuh kok gampang banget ya. Seolah-olah nggak ada rasa takut. Kalau kita tuh dulu bagaimana ya sama yang lebih tua. Itu berat banget ya kalau kita mau sampai berucap hal yang kasar. Tapi ya biasa-biasa aja buat mereka. Kita bisa lihat itu kok. Tapi nggak semua ya. Ini nggak semua yang begitu. Ada lah ya. Tapi kita lihat generasi COVID kemarin itu ya efeknya bukan di penyakitnya ya, tapi bicara tentang perilakunya. Yang diserang itu COVID kemarin tuh bukan tubuh orangnya, tapi psikologinya yang diserang atau karakter. Karena dengan orang dikungkung dalam rumah dan diberikan kebebasan internet, itu berdampak. Kayak apa menurut kamu ya? Siapa sih? Apanya? Dengan cara dikungkungnya kemarin. Cara Itu nggak berpengaruh nggak sih menurut kamu? berpengaruh dengan perilaku. Iya, perilaku anak-anak sekarang. Oh iya, makanya itu lihat alumni COVID tuh, anak-anak alumni COVID. Tapi kebanyakan yang aku temuin sih begitu sih Bang, kayak nggak ada. Kurang ya? Kurang Bukan nggak ada, kurang lah. Mm-mm. Bilang nggak ada kan salah juga. Ada Ya. lah, baik-baik, cuman ya ada terlalu. Aduh susah juga ngomong, nggak enak aja. Ya nggak apa-apa, biar aja. Ini kan jadi ini kecemasan kita kan sebenarnya. Kita ngomong yang lain aja, yuk. Nyanyi dulu guys. Lagu yang enak, bentar. Apa yang enak kan? Tampak biasa saja menjalani hari dan tertawa nangis. Selama ini ku tak benar cinta, harus ku alirkan air mata untuk tunjukkan derita. Dia tinggalkan ku seketika. Terus bertanya apa alasannya, mungkin dia bukan orangnya. Ayo lanjut lagi baru. Ya ini mau maghrib guys di sini. Di sini udah mau maghrib, makanya cahayanya kurang bagus. Bagus aja sih. Bagus. Jika kamu udah dandanan. Mana ada, iya, astagfirullahaladzim. Kayak bedak doang. Kamu suka tipe cowok yang glowing atau
buluk, tipe cowok yang glowing atau buluk? nggak glowing, cuman bersih aja gitu loh. Maksudnya ya dirawat loh. Tapi kan ada kan cowok itu juga glowing gitu ya. Ada, enggak aku sih, ntar aku kalah. Pokoknya tone up-nya di bawah aku pokoknya. Apa itu tone up? Tone up itu kulit, warna kulit. Oh, Jadi warna kulitnya ya. di bawahnya lah ya. Ntar aku insecure lagi sama anakku. Pasanganmu. Iyalah, Ibu udah punya rencana belum untuk merit? kalau ada jodohnya sih aku mau ya. Tapi untuk saat ini belum dapet jodoh ini, anjay. Nah, buat teman-teman yang mau Anjir. Kayak canda gak gitu. laku banget. Kayak gitu juga, Bang. Biarlah nanti jodoh itu datang sendirinya kan, ya nggak? Nah, ini hostnya ini sendiri udah punya calon belum nih? Ayo. Udah punya calon belum? Urusan privacy juga dibuat. Loh, tadi juga ngomongin aku mana jodohnya. Iya, kalau saat ini belum. Jadi kalau ngomongin jodoh ya, kita itu tunggu takdir Allah aja, karena jodoh itu kan di tangan Tuhan. Nah ini ngomongin takdir nih, bener nih. Aku suka nih denger nih ngomongin takdir tentang jodoh. Jodoh itu gini loh, nasi tidak akan pernah sampai ke mulut kita kalau kita tidak gunakan tangan sebagai perantara ikhtiar. Ya kita kan ikhtiar juga, Bang. Ya enggak, tapi kan ada orang yang memang hari ini tuh yang apa ya? Dia berharap jodohnya datang. Woi, tidurmu terlalu miring kawan. Iya enggak sih? Tidurmu terlalu miring kawan. Aduh, sumpah. Ya, kalau kita butuh ikhtiar, ya tapi ada rambu-rambu yang memang harus tetap terjaga ya. Ada hal-hal prinsip yang harus tetap terjaga. Itu sih. Kalau saya lihat, kalau ya udah nanti deh aku tunggu Allah memberikan jodoh aja gitu. Ada. Sumpah enggak gitu. Enggak gitu. Nasi enggak akan lompat ke mulut kalau tanpa ada perantara. Ada upaya dari tangan masuk ke mulut. Ya itulah analoginya menurut saya sih. Nih, jadi buat angkatan yang 90-an, 91, iya, 92, 93, 95, 96, 97, 98. Iya, itu lagi belum merit. Ya, selamat berikhtiar. Berikhtiar kawan. Ya. Doa aja, doa. Tapi ingat rambu-rambu ya. Ada rambu-rambu yang mesti dijaga. Ada prinsip-prinsip yang harus tetap dijaga. Ya menurut Mian? Apa? Jodoh itu butuh diikhtiarin atau ditunggu? Ya kita ikhtiar juga sih, doa, sholat nyari juga lah kalau misal ada yang deketin. Ya kalau memang dia buat kamu nyaman, jalanin dulu kan. Ya nggak sih, jalanin. Sorry ya, jalannya nggak sebagus di kota-kota, jadi karena iya, akses jalannya kurang baik ya dinikmati. Mau lihat ya, kamera belakang. Oh, salah. Ini kemana nih? Kita ke pantai apa? Nipah. Kita lo recordnya di mobil aja, ngapain? Ya kan nggak apa-apa, aksesnya yang penting jalan. Oh, nanti yang lewat belakang sana ya? Oh, di belakang kita lewat Coastal Road. Iya. Di jalan ke rumahnya. Oh, waduh, hai. Jalan-jalan. Rumah Pak Anu apa namanya? Bupati PPU Pak Mudiat Nur. Kalau per hari ini sendirian, menurut kamu penting nggak sih kita sebenarnya? Penting. Belum juga. Lama bener. Kalau konsep perjodohan itu menurut lu gimana sih? Kalau dia udah mungkin frustasi gitu. Enggak gitu. Capek. Ditutup sama capek kan? Enggak tutup. Enggak. Ya kalau dia mau dijodohin dan dia jodohnya emang cocok, ya why not? Ya, cuman kan takutnya karakternya baru, maksudnya kita kan nggak, kalau jodoh kan berarti harus pendekatan gini dulu. Nih kalau masalah jodoh nih, hal yang paling penting itu sebenarnya gini ya. Yang pertama itu gini, menikah dengan orang yang kita cintai itu alhamdulillah. Iya. Menikah dengan tapi mencintai orang yang kita nikahi itu kewajiban. Jadi sebetulnya ketika yang paling afdol itu
dengan kondisi apapun ketika kau sudah menikah dengan seseorang, kamu harus mencintai Mencintai dia. dia. Karena itu akses jalanmu menuju surga. Mencintai kekurangan, mencintai. Dan banyak hal sebenarnya. Banyak juga orang itu mendefinisikan aku penting suka, dia suka sama aku. Enggak gitu. Kita butuh keluarganya, kita butuh kakaknya, kita butuh saudaranya. Jadi yang nikah itu bukan cuma kita dengan apa ya? Kita dengan pasangan kita. Kita dengan pasangan kita, tapi juga dengan apa? Dengan orang lain gitu, dengan keluarganya. Ya. Karena menikah itu nanti jangan sampai tantenya cerewet dia enggak terima. Ya gimana pun dia Jadi, tetap tantenya misalnya gitu. Tapi orang tuanya sih, orang tua calon kita sebenarnya yang itu harus juga mencintai kita. Ya nggak sih? Iya, makanya kan menikahnya kan secara keseluruhan. Karena Nah, dan itu butuh tahap untuk bisa, karena yang jatuh cintanya yang jatuh cinta apa? Nikahnya itu dalam arti interpretasi kita cinta. Yang cinta itu bukan cuma cinta ke pasangan kita, tapi cinta terhadap orang tuanya, keluarganya, yang bawa anak dia cinta sama anaknya. Aku bawa ke sana sih. Benar juga itu. Betul gak sih? Betul. Nah, itu tuh penting. Kadang kita itu apa ya? Bukan kita sih sebenarnya, banyak orang yang punya persepsi bahwa nikah itu ya dengan pasangannya doang. Ya enggak. Kamu harus siap nerima ibunya, bapaknya, kakaknya, tantenya, omnya, acil dan lain sebagainya. Iya, betul. Iya enggak sih? Setuju. Aduh, pusing aku banget anjir. Kenapa pusing? Karena kamu liatin handphone, liatin di sini. Enggak, pusing kehidupan. Bukan masalah ini, aku belum ngeliatin jalan anjay. Aku tuh bingung sih ya. Aku bingung, sedikit-sedikit kamu pusing. Gak ada duit pusing, gak ada. Ada duit pusing. Ada duit pusing, gak ada pacar pusing. Pusing banget anjir, gak ada pacar. Bercanda. Nanti aku kasih masuk di kolom Instagramnya Dian Mulia Sari ya, di sini. Jadi yang berminat dengan Mbak cantik sebelah saya ini, Iyalah, masa bisa DM. Masa iya ganteng? Tante gitu. Ganteng. Kok tante sih? Salah. Asli. Masih muda ya aku ya. Masih muda dia. Kalau nggak salah umurnya sekarang sudah 24. Yep. Sisanya 24 ditambah bla bla bla. Kita ini lagi di Costa Lut. Nggak bisa. Oh, kita nyanyi lagi. No way. Oh, I'm running, you call my name. Ini lurus aja. Ke sini pantai Nipa-Nipa yang masuk ADWI. Masuk 50 besar ADWI, Pantai Nipa-Nipa Sipakaryo. Jika kalian mau datang ke sini, gasken. Jadi di situ ada kelapa muda kelapa gitu ya. Pemandangan kota Balikpapan bisa dilihat dari situ. Oke, lanjut lagi kita bahas apa ya? Udah 20 menit sih, kayak capek banget kan? Tapi ntar potong-potong ya bang, kayak misal kayak gini. Nanti tak potong. Oke, kita udah sampai di penghujung. Nanti ada beberapa hal yang bakal bakal apa? Kita akan suguhkan ya, akan ada banyak narasumber, tamu-tamu istimewa yang ada kan duduk selanjutnya di situ. Aku sebagai permulaan aja ya. Permulaan. Biasanya Bian tuh bawa berkah sedikit lah buat ketika dia mau memulai di Sampul Said, karena ini welcome back-nya Sampul Said, cuma dengan versi yang agak berbeda. Nanti kita akan tetap ada di ruangan juga, tapi untuk momen awal program baru ini program baru nih ya, program baru ya, dengan gaya baru dan semangat baru ya, mudahan mobil baru juga nanti. Amin, doakan ya, aku doakan. Amin, Bang Hasan punya mobil baru, jadi karpol Sayidnya ada di mobil baru. Dan aku juga ya doain aku punya mobil baru, terus kita
buat konten di mobil baru aku, tapi nggak tahu kapan. Oke, terima kasih.